Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa sekalian, kita bisa berjumpa lagi melalui video ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan tentang hukum bacaan nun mati, tanwin, beserta pembagian-pembagiannya. Nah, pada video kali ini saya akan meneruskan bahasan kita yang kemarin atau di video sebelumnya tentang tingkatan dalam ikhfa hakiki. Nah, bagaimana tingkatan di dalam ikhfa hakiki? Simak video ini hingga selesai. Ya, sebelum kita menuju lebih jauh tentang tingkatan dalam ikhfa hakiki, akan saya ulangi lagi terkait pengertian dari ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki itu artinya adalah ikhfa itu menyembunyikan atau menyamarkan, sedangkan hakiki itu adalah sebenar-benarnya atau sejati. Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena huruf nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa hakiki, itu harus dibaca dengan cara menyembunyikan huruf N yang terdapat pada nun mati dan tanwin tadi. Jadi huruf N-nya itu tidak terdengar jelas, jadi benar-benar tersamarkan. Nah, maka dinamakan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah abad atau jauh. Kenapa dinamakan jauh? Karena posisi keluarnya huruf atau makhorijul huruf dari huruf ini itu berjauhan dengan posisi keluarnya huruf atau makhorijul huruf dari huruf nun atau N. Kalau posisi keluarnya huruf nun itu berada pada tengah-tengah rongga mulut, jadi diantaranya lidah. Sedangkan huruf yang terdapat pada tingkatan abad ini posisinya jauh di pangkalnya lidah, mendekati tenggorokan. Huruf yang terdapat pada tingkatan abad ini ada 2, yaitu qaf dan kaf. Nah, cara membacanya adalah dengan menyamarkan huruf N itu menjadi huruf NG atau eng. Jadi tersamarkan menjadi bentuk NG. Contohnya ada pada kata milkum. Milkum. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf K. Jadi N yang terdapat pada huruf nun mati tadi disamarkan menjadi huruf NG atau eng. Kemudian contoh yang kedua bisa kita lihat pada kata munqalabah. Munqalabah. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf qaf, maka nun matinya disamarkan menjadi bentuk NG. Jadi tidak N lagi tapi menjadi NG. Dan jangan lupa setelah disamarkan harus digunakan atau ditahan selama 2 harokat. Nah, itu tingkatan pertama dalam ikhfa hakiki. Kemudian tingkatan ikhfa hakiki yang kedua adalah aqrab atau dekat. Dinamakan dekat karena posisi keluarnya huruf nun atau huruf N itu berada dekat dengan 3 huruf ini, yaitu ta, po, dan dal. Jadi ini cara membacanya itu dengan menyamarkan, tapi huruf N-nya itu masih tersisa. Jadi masih tersisa sedikit huruf N-nya. Contoh ada pada kata mewutin atau pada kata auta. Auta. Nah, di situ disamarkan huruf N-nya cuma masih tersisa sedikit karena posisinya berada dekat. Lalu tingkatan yang terakhir dari ikhfa hakiki adalah awsat. Awsat berarti antara. Kenapa dinamakan antara? Karena keluarnya huruf-huruf ini itu diantara keluarnya huruf nun atau huruf N. Jadi tempat keluarnya atau makhorijul hurufnya itu berada di antara huruf N atau huruf nun. Yang termasuk ke dalam kelompok tingkatan awsat ini adalah ada 10 huruf. Ada ta, ada jim, ada zal, ada zai, sin, shin, sad, dad, zo, dan
ikhfa, ada 10 huruf. Cara membacanya ialah dengan menyamarkan huruf N yang terdapat pada nun mati tanwin tadi itu di antara huruf N dan NG. Jadi tidak condong ke NG, tidak condong juga ke N, melainkan berada di tengah-tengahnya atau di antaranya. Contohnya hubbal jamma. Nah, di situ ada tanwin an bertemu dengan huruf jim. Maka cara membacanya tadi seperti itu. Hubbal jamma, hubbal jamma. Jadi tidak condong ke NG, tidak condong juga ke N. Jadi berada di tengah-tengahnya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kata faufurna, faufurna. Di situ ada huruf nun mati bertemu dengan huruf shad. Maka cara membacanya tadi seperti itu, faufurna. Dan jangan lupa setiap nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ikhfa itu harus digunakan atau ditekan atau ditahan selama 2 harokat. Baik, demikian tadi adalah penjelasan tentang tingkatan dari ikhfa hakiki. Jadi prinsip dasar dalam hukum bacaan ikhfa hakiki ini adalah apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa hakiki, maka nun mati atau tanwin tadi disamarkan. Jadi tidak terdengar jelas huruf N-nya. Kemudian yang kedua adalah mulut atau lidah kita sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf setelahnya. Dan yang ketiga adalah harus digunakan atau harus ditahan selama 2 harokat. Demikian penjelasan tentang materi tingkatan ikhfa hakiki ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Nantikan video saya selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.